Mohon maaf, suara saya masih bisa didengar ya? Masih, Pak, masih. Ya. Baik. Untuk kajian wacana dalam konteks kesastraan, memang akhir-akhir ini banyak sekali perkembangan, Bapak Ibu sekalian, terutama pada kajian wacana. Jadi kalau kita berbicara kajian wacana, wacana tidak hanya pada ranah kebahasan saja saat ini, tapi pada ranah-ranah misalnya pendidikan, kesastraan, dan bahkan ilmu komunikasi, jurusan ilmu komunikasi juga belajar tentang ilmu wacana. Gitu. Sebaliknya juga kajian kesastraan, misalnya khususnya tentang karya-karya sastra yang berupa novel, puisi juga saat ini juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Misalnya contoh saja aliran realisme magis, aliran post-humanisme, aliran neo-komunisme, bahkan saat ini juga muncul new humanisme. Gitu. Hanya saja memang karya-karya sastra yang bernuansa seperti itu memang masih lahirnya di Barat. Tetapi menariknya di Indonesia, kesastraan kita juga sudah lama berkembang tentang kajian scientific poetry, jadi puisi ilmiah, yang itu sudah ditulis oleh almarhum saya lupa namanya, yang baru meninggal dari UI itu ya, Sapardi Djoko Darmono. Jadi beliau sudah menulis tentang konsep scientific poetry jauh hari sebelum teori scientific poetry dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan dari Jepang. Baik, langsung saja, tidak usah berpanjang lebar. Sebelumnya saya agar para dosen-dosen di luar prodi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris paham apa itu wacana, apa itu sastra, maka saya coba memberikan penjelasan sedikit tentang ilmu wacana. Jadi Bapak Ibu, wacana itu telah mengalami perkembangan dari wacana, analisis wacana, sosioanalisis, jadi wacana kritis. Kalau kita bicara analisis wacana, maka seringkali kita membaca buku-buku seperti Brown-Yull, ya, diskursusnya Brown-Yull dan banyak lain. Kalau di luar, kalau kita berbicara tentang wacana kritis, maka buku-buku Eropa sangat gencar tentang wacana kritis ini, terutama Verloop, Van Dijk, ya. Dan teori wacana kritis ini tentunya diilhami oleh konsepnya Halliday tentang linguistik fungsional. Baik, apa itu wacana? Jadi wacana secara dianalisis dari segi wacana, analis wacana secara pengertiannya, bahwa analis wacana itu kajian unsur bahasa di atas kalimat atau klausa. Jadi seringkali kita mendengar si A berbicara BPJS turun, itu hanya wacana ya. Itu hanya wacana, sebenarnya itu adalah wacana juga kalau dilihat dari konsep analisis wacana. Nah, tetapi perkembangan analisis wacana saat ini tidak hanya kepada kajian bahasa di atas kalimat atau klausa, melainkan kepada konsep wacana kritis, bahwa setiap bahasa, setiap wacana itu memiliki relasi antara sosial, kuasa, dominasi, bahkan suatu ideologi. Berarti setiap wacana kebahasaan yang disampaikan itu pasti ada unsur kuasa, dominasi, dan ideologinya. Iya. Nah, itu secara umum tentang wacana.
Selanjutnya tentang sastra. Jadi Kan kabar ketika Pak. kita bicara sastra, terutama novel, maka proses penciptaannya tidak terlepas dari fenomena sosial. Misalnya, kita contohkan novel-novel yang kontroversial seperti karya Pramudia Anantatur yang mengangkat kondisi sosial orang pribumi pada saat penjajahan, itu isi novelnya tidak terlepas dari kondisi masyarakat pribumi. Nah, di samping itu, isi novel yang ditulis oleh Pramudia Anantatur juga tidak terlepas dari pandangan ideologi beliau. Banyak kalangan menyebut bahwa novel terutama Bumi Manusia itu cenderung berpaham komunis. Ini sekilas pandang tentang novel. Bahwa setiap karya sastra atau novel pasti merefleksikan sosial masyarakat, merefleksikan sosial dari penulisnya. Pak, interupsi Pak, Pak Hasan. Ya, Pak. Interupsi, itu ada suara masuk, suara lain untuk mengganggu sekali itu. Apa namanya? Oh, nggih, Pak. Saya mohon Bapak, mohon Ibu agar memut speakernya. Lah terus piye? Nah, ini Bapak. Ini suara ini. Suaranya siapa ya? Bu Kristi, Oh, gitu. Halo. Baik. Bisa dilanjutkan? Monggo Pak Hasan. Di sini sedang hujan deras, Bapak Ibu. Saya sangat mudah-mudahan listriknya tidak padam. Jadi kalau padam wifi mati sudah habis jaringannya. Enggak, suara Pak Hasan sangat jelas kok. Oke, Pak. Terima kasih. Baik. Ini tentang sekilas tentang konsep wacana dan sastra. Jadi agar kalangan dosen di luar ilmu bahasa bisa memahami apa yang saya bicarakan hari ini. Berikutnya akan saya langsung contohkan bagaimana konsep analisis kajian wacana ke dalam sastra. Mengapa ini saya rasa penting, Bapak Ibu? Karena saya mengalami atau melihat dan membaca sendiri bahwa kadang-kala mahasiswa kami di Prodi Bahasa Wisya meneliti sastra, tapi unsur kebahasannya disampingkan. Contohnya, sastra dilihat dari segi nilai moralnya. Sastra dilihat dari segi aspek keagamaannya. Ketika dilihat referensinya adalah banyak referensi tentang dosen-dosen UIN. Padahal skripsi ini adalah skripsi jurusan pendidikan bahasa. Iya. Banyak sekali Bapak Ibu. Jadi makanya saya rasa ini penting untuk kita cermati bersama. Langsung saya contohkan Bapak Ibu, misalnya ini merupakan bagian disertasi saya. Misalnya judul yang saya buat dari kerangka ini itu adalah konstruksi pendidikan dalam novel Laskar Pelangi, Bapak Ibu. Jadi ada dua konsep di situ, ada tiga konsep, antara konsep pendidikan, novel, dan wacana kritis. Gitu. Akan tapi proses penciptaan pendidikan dalam novel harus melalui konstruksi. Gitu. Makanya saya membuat bagian di sini adalah konstruksi, pendidikan, novel, dan di bawah sendiri itu adalah analisis wacana. Mengapa demikian? Agar yang saya bahas nanti tetap dalam koridor fitur lingual. Jadi fitur lingual ini adalah penanda kebahasaan dalam kajian wacana kritis. Jadi ketika meneliti pendidikan,
Ketika meneliti moral, ketika meneliti masyarakat, tetap koridornya adalah fitur kebahasaan. Baik, untuk konsep konstruksi Bapak Ibu, sebenarnya secara gampang, konstruksi itu adalah pengertiannya itu adalah proses. Jadi proses menjadi sesuatu. Gitu. Untuk konsep konstruksi yang saya ambil dalam kajian saya, itu adalah konstruksinya Berger dan Luckman. Jadi konstruksi sosial. Berger dan Luckman merupakan seorang pastor, misionaris yang lebih cenderung kepada yang lebih cenderung kepada sosialis. Nah, teori konstruksi Berger dan Luckman ini sebenarnya mencoba membuat simulasi khusus bagaimana ilmu pengetahuan itu lahir dari konsep sosial, dari konsep interaksi sosial. Gitu. Maka kunci penting dalam teori ini itu adalah par excellence menurut Berger dan Luckman. Jadi kenyataan yang benar-benar kenyataan. Gitu. Atau istilahnya kenyataan hakiki. Karena dalam kehidupan ini banyak kenyataan di luar dari kenyataan yang benar-benar kenyataan. Misalnya, kemarin, misalnya saya bertemu dengan Pak Muhlisin. Itu kenyataan. Tapi menurut Berger dan Luckman, itu bukan kenyataan yang dapat membentuk ilmu pengetahuan. Nah, kenyataan par excellence itu adalah syaratnya harus intersubjektif dan tatap muka. Jadi dalam artian melibatkan diri sendiri saat ini tempatnya di mana dan harus terjadi face to face tanpa alat bantu komunikasi atau elektronik apapun. Gitu. Karena par excellence seperti itu yang lebih baik, yang lebih real, yang dapat menjadi sebuah konstruksi, terutama konstruksi ilmu pengetahuan dari segi aspek sosial. Selanjutnya, melalui kenyataan yang par excellence, maka akan muncul tipifikasi. Dalam artian tipifikasi itu maksudnya dapat menilai kebenaran diri sendiri, dapat menilai kebenaran orang lain. Istilah ini sebenarnya hampir sama dengan istilahnya filsafat positivisme dalam ilmu bahasa yang menyebutkan tentang konsep verifikasionisme kalau dalam bukunya Language Nature of the Philosophy. Nah, melalui proses tipifikasi yang tatap muka, seseorang dapat menilai tidak hanya dari aspek kebahasaan, tapi aspek di luar non kebahasaannya. Gitu. Dari proses tipifikasi ini, melalui konteks intersubjektif dan tatap muka yang terbatas, maka akan melahirkan konsep ilmu pengetahuan yang subjektif. Artinya, ilmu pengetahuan yang subjektif yang diperoleh dari tahap tipifikasi dapat menjadi ilmu pengetahuan yang objektif jika pengetahuan yang subjektif tersebut diakui atau diakui dan dilaksanakan dalam konteks masyarakat yang luas. Itu maksud dari konsep konstruksi ini, Bapak Ibu. Dan pengetahuan objektif menurut Berger dan Luckman dapat sangat mudah dinilai dari segi tanda kebahasaan. Oleh karena itu, maka sebenarnya teori konstruksi Berger dan Luckman menggunakan konsep kebahasaan dalam melahirkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, tentang konsep pendidikan. Maka sebenarnya pendidikan ini saya ambil dari teorinya sosiologi pendidikan, Bapak Ibu. Kalau C.K. Murati menitik beratkan bahwa keluarga pembentuk pendidikan pertama. Kalau yang kedua, sekolah
membentuk pendidikan moral dan intelektual. Ya. Ini kalau yang ketiga adalah Horton dan Han, pendidikan masyarakat. Yang putih ini Bapak Ibu merupakan rumusan masalah saya dalam disertasi Bapak Ibu. Jadi pertama pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah novel. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi bahwa proses penciptaan novel tidak pernah lepas dari praksis sosial kemasyarakatan. Maka novel tentunya menurut Halide dan Hasan merupakan suatu teks kebahasaan yang memiliki fungsi tertentu yang di dalamnya memuat unsur ideologi oleh pengarang. Seperti saya sebutkan tadi, ketika Pramudia Anantatur menulis Bumi dan Manusia pasti membawa ideologi komunismenya. Misalnya ketika Mangunwijaya menulis sebuah teks berarti membawa ideologi pasturnya dalam karyanya. Misalnya ketika seorang Ayu Tami menulis sebuah novel, pasti dia membawa ideologi gendernya ke dalam karya sastranya. Gitu. Nah, apa yang tertulis di dalam novel yang mengandung ideologi yang disampaikan melalui yang disampaikan oleh pengarang di dalam karya sastranya itu dapat dianalisis melalui teori wacana kritis, Bapak Ibu. Berarti kalau kita melihat wacana kritis sebagai pisau bedah, berarti di dalam novel ada ideologi yang disampaikan, ada dominasi, ada kekuasaan, ada marginalitas di situ, Bapak Ibu. Dan ini sangat cocok ketika saya kaitkan dengan novel Laskar Pelangi. Bagaimana SD Belitung merupakan SD yang marginalitas, Bapak Ibu. Ada marginalitas, ada dominasi, dan ada kekuasaan. Seperti itu. Di dalam novel Laskar Pelangi. Nah, setelah saya analisis, Bapak Ibu, ternyata ini hanya sebagian saja yang saya masukkan. Pendidikan di dalam novel Laskar Pelangi yang disampaikan melalui marginalitas, dominasi, dan lain sebagainya, itu terdapat setidaknya 4. Misalnya, Andrea Hirata jauh sebelumnya sudah memberikan konsep pendidikan karakter di dalam novelnya, yang itu disampaikan di dalam novel oleh tokoh ayah dan kepala sekolah, Bu Mus, dan guru SMP. Yang kedua, Andrea Hirata di dalam novelnya itu telah memberikan konsep pendidikan kontekstual dan pengetahuan lokal, Bapak Ibu. Kalau kita baca di RIP Universitas itu adalah tentang kearifan lokal yang situ. Yang ketiga, Andrea Hirata di dalam novelnya telah memberikan konsep pendidikan Islami situ. Yang keempat, Andrea Hirata di dalam novelnya telah memberikan gambaran bagaimana guru yang benar-benar guru, yang dia sebut sebagai guru linguasalnya. Nah, menariknya Bapak Ibu, guru linguasalnya digambarkan oleh Andrea Hirata menjadi 2, guru tradisional dan guru modern. Mohon maaf Bapak Ibu, ini keliru. Nah, sangat menarik di situ konsep pendidikan yang disampaikan oleh Andrea Hirata. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan Suhaidi. Sangat menarik sekali. Kalau berbicara tentang novel Andrea Hirata itu tidak hanya Pak Hatip saja yang suka, tapi saya juga suka ini. Tetraloginya sudah saya baca berkali-kali meski sudah baca ini.
Memang bagus sekali dan menarik. Dan selain tetralogi, yang lain-lain sudah juga saya baca Pak Hatip itu, yang Ayah itu, yang Padang Bulan itu semuanya juga bagus itu, tidak hanya sekedar tetralogi Laskar Pelangi. Mantap. Saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya atau diskusi santai begitu kepada Pak Hasan Suaidi terkait dengan kajian wacana. Silakan, mungkin Pak Hatip dulu ya, karena seingat saya ini Pak Hatip penasarannya ini sudah sejak dulu sebelum ada COVID ini. Saya ingat itu dulu di lantai 2 sebelum ada COVID, sejak Pak Hasan baru lulus itu. Ingat sekali Pak Hasan membicarakan tentang disertasinya. Silahkan Pak Hatip. Ya, baik. Pak, saya anu saja ya. Saya tidak ingin terlalu serius. Saya pingin menimba ilmu sebetulnya dari Pak Hasan Suaidi ini. Saya sebelumnya mohon maaf Pak Hasan dan kawan-kawan kalau nanti mungkin komentar saya nggak nyambung gitu ya dengan cerita Pak Hasan, atau terlalu nyambung tapi terlalu dangkal gitu, mohon dimaklumi. Saya tadi pertama tertarik sekali sebenarnya ya, cuma sangat ringkas paparan Pak Hasan Suaidi. Di mana di situ ada 3 jalur ya. Jalur pertama konstruksi, jalur kedua pendidikan, jalur ketiga novel gitu. Itu saya berusaha memahami baik-baik gitu. Tapi mungkin saya ingin Anda kata mengarsir gambar itu, jadi saya ingin banyak mengarsir di aspek kanannya gitu ya, di novelnya. Saya setuju sekali kata Pak Hasan Suaidi itu menganalisis novel dari sudut keagamaan, kemudian yang banyak nanti literaturnya orang YIN. Hilanglah sastranya gitu. Banyak begitu Pak. Ya memang Pak. Mungkin itu menjadi tugas kita sebagai dosen bahasa, juga bahasa Inggris gitu, menyikapi itulah dan membimbing anak-anak. Pak Hasan, tadi yang saya pertama bertanya, Pak Hasan tadi pada ujungnya memberikan kesimpulan ya, memberikan kesimpulan simpul-simpul kecil dari novelnya Andrea Hirata yang ada unsur Islamnya, ada pendidikan kontekstualnya, kemudian ada apa lagi tadi itu. Pertama, saya tertarik novel itu selalu membawakan ideologi dari penulisnya. Satu hal dulu Pak Hasan, saya ingin klarifikasi dulu ya, karena saya bukan orang sastra. Saya tahu bahwa tadi yang Pak Hasan sebut komunis itu siapa Pak? Pramudia. Pram ini kan memang kontroversial ya. Pram ini sangat kontroversial, di satu sisi dikagumi benar, tapi di kalangan kita banyak yang memusuhi dia dan memojokkan dia sebagai komunis. Begini Pak Hasan, saya tidak tahu Pram itu komunis beneran atau tidak gitu ya, saya nggak tahu. Cuma saya tahu bahwa secara politis Pram itu disebut komunis. Nah, pertanyaan saya, pertama, tapi ini menyeleweng, Pak ya, tidak jadi Andrea Hirata. Tapi saya nggak jadi pertanyaan ke Pak Pram, nggak jadi. Cuma saya ingin komentar saja. Pak, soal Pram itu dulu, begini Pak.
Ada sebuah pengalaman, Pak, yakni perdebatan antara Ikra Negara, sang sastrawan, dengan sastrawannya Tempo itu, siapa Pak? Pemimpin redaksinya Tempo yang sangat terkenal itu, penulis itu. Oh, saya lupa lah namanya. Sementara ini saya sedang lupa. Dulu dia juga beranggapan Pram itu komunis, tapi belakangan dia menolak Pram itu komunis. Hanya begini, ada yang mengkritik, Pak, katanya, Pak. Kata saya, maaf Hasan, saya tidak baca mendalam, tapi walaupun saya punya novelnya Pramudia, katanya kalau di novel-novelnya itu Bumi dan Manusia ya, yang sangat terkenal itu ya. Kalau tidak salah Bumi dan Manusia, itu saya yang awam ini Pak Hasan tidak membaca dengan gamblang, tidak membaca dengan cukup jelas di mana sih unsur komunisnya Pram itu melalui novelnya. Karena ketika Pram itu dituduh komunis, yang sering dijadikan dasar itu karena dia pengurus Nekra, lembaga keseniannya PKI. Kemudian karena kantornya jadi satu dengan komunis. Tetapi saya belum menemukan Pak Hasan satu penulis gitu yang dengan tajam mampu menunjukkan bahwa Pram itu di novelnya Bumi dan Manusia tampak ideologi komunisnya. Nah itu ya, ini sekedar Pak Hasan. Tapi karena Pak Hasan tidak meneliti Pram, maka saya tidak jadi bertanya itu. Saya nggak jadi bertanya. Tapi saya ingin menghindar dulu. Saya bukan pengagum Pram, bukan. Saya lebih mengagumi Andrea Hirata. Gitu. Nah, sekarang saya ingin sedikit bukan berkomentar ya, terlalu tinggi lah kalau berkomentar, ikut bicara mengenai novelnya Andrea Hirata. Menurut saya Pak Hasan, novel Andrea Hirata, terutama pada Laskar Pelangi lah yang saya kira semua baca, itu unsur moralnya, pendidikan moralnya sangat kuat sekali. Banyak sekali unsur pendidikan moral di sana. Cuma disampaikan dengan indah, disampaikan dengan begitu rupa, sehingga si pembaca ini tidak merasa digurui, Pak. Jadi ini menurut saya, andai kata ini dikatakan banyak unsur pendidikan yang tidak menggurui. Kalau katanya orang Madura tidak MTU, tidak tahu. Gitu. Itu yang menarik ya, yang menarik. Contoh yang saya sering tersenyum itu ketika si anak-anak Laskar Pelangi ini datang ke dukun yang di tengah laut gitu, Pak. Kemudian ketika akan ujian, mereka membuka surat yang jampi-jampi yang diberi oleh si dukun itu. Ternyata isinya cuma satu kata. Kalau memang ingin lulus, belajar. Nah itu kan itu betul-betul menghentak saya itu, Pak. Itu menghentak saya. Nah, Pak Hasan, saya membaca novel Andrea Hirata ini merasa baru menemukan novel yang Pak? Yang bagi saya yang minim sekali bacaannya, yang luar biasa, Pak. Saya ketika muda dulu membaca Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, saya menangis terseduh-seduh, Pak, sambil dibaca, Pak. Ketika saya membaca novelnya, saya lupa pengarang Rusia itu, Mati Ketawa Cara Rusia, saya terbahak-bahak tidak ada habisnya, Pak. Tetapi novel yang bisa membuat saya tertawa dan pada waktu yang sama saya meneteskan air mata hanya Andrea Hirata. Saya menangis dalam keadaan tertawa, Pak. Luar biasa novel ini. Sehingga saya mengatakan, sufi benar nih orang. Gitu ya. Nah, Pak Hasan, yang saya ingin tanya kepada Pak Hasan,
apakah di dalam novel Andrea Herata ini Pak Hasan menemukan rekomendasi-rekomendasi dari Andrea Herata, bagaimanapun halusnya, bagaimana seharusnya seorang guru itu. Karena kalau si Andrea Herata sendiri ya Pak, si Andrea Herata sendiri yang diwakili dengan tokohnya yang Ikal ya, si Ikal itu kan menarik Pak. Saya ketika membaca bagaimana reaksi Ikal setelah mendengarkan dongeng dari Pak Kepala Sekolah tentang tenggelamnya kapal Nabi Nuh. Itu kan kalau tidak salah begini di penutup cerita Nabi Nuh itu. Setelah mendengar cerita Bapak Kepala Sekolah tentang Nabi Nuh, aku mendapat pelajaran. Kalau tidak rajin sholat, harus pandai berenang. Nah, kan ini ya, komentar-komentar nakal macam ini. Saya nggak kebayang, Pak. Andai kata guru bicara macam itu di kelas, betapa akan dikerotok sekolahnya itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Pak Hasan menemukan rekomendasi-rekomendasi bagaimana seorang guru seharusnya di kelas? Satu itu, Pak. Yang kedua, Pak Hasan, pertanyaan saya ini, Pak. Bukan kritik, sama sekali bukan kelasnya. Saya mengkritik Andrea pasti bukan kelasnya. Hanya yang saya merasa masih bertanya-tanya begini, Pak. Novel sehebat Andrea Herata itu dengan Laskar Pelanginya, yang sejak awal terus mencekam seluruh ini, Pak, humor kita, keharuan kita, macam-macam lah kita itu. Tapi di ujungnya, Pak, yakni ketika Bapak Andrea Herata ini tidak menyetujui Andrea Herata menikah dengan Ling Ling, saya merasa kok kesannya biasa-biasa ya, Pak. Jadi tidak ada kesan kemudian yang membuat saya terngiang-ngiang, teringat terus kejadian itu gitu. Nah, saya mendapat kesan ending dari novel Andrea Herata yang tetralogi ini yang keempat itu, Marja Makarpov, itu tidak sehebat bagian-bagian depan dan tengahnya. Sementara itu Pak Hasan ngawur ini Pak Hasan ya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Pak Hatip. Pak Hatip. Ya Bu Fitri. Saya baru tahu ternyata Pak Hatip bisa menangis karena kapal Kaderwit. Ada baru ini kan nggak tahu, Pak. Ya Bu, sungguh itu Bu. Ya silakan Pak Hasan Suhaidi. Baik, memang benar kata Pak Hatip bahwa memang belum ada kajian serius memang. Anggaplah dalam tataran yang memang benar-benar menginikan bumi dan manusia itu. Akan tetapi gitu ya? memang kalau menurut saya Pak Hatip, mungkin itu karena wacana politik Pak Hatip. Karena memang pada saya itu Orde Baru sangat ketat sekali, apalagi Lekra dan sebagainya itu kan dicap orang-orang kiri oleh Orde Baru gitu. Ya. Yeah. Gitu. Ini juga faktor mengapa doktrin itu sampai saat ini masih ada gitu, di dalam benak pembaca novel. Memang kalau baca novel Pramudia memang cenderung sosialis memang, tapi bukan berarti harus dicap sebagai komunis gitu. Setuju. Itu poin penting saya rasa yang harus atau mungkin ada beberapa dosen yang di sini bisa menambahkan nantinya. Yang berikutnya terkait tentang menarik sekali terkait tentang guru yang ada dalam novel Laskar Pelangi. Temuan saya dalam disertasi itu, Andrea Herata setidaknya membuat menurut saya setidaknya membuat dua guru idealis versi tradisional yang seperti Pak Hatip contohkan tadi, ada yang namanya kepala sekolah,
ada yang namanya BUMUS. Bagaimana cara mengajarnya, bagaimana cara menceritakannya. Karena seorang kepala sekolah ini sangat pandai bercerita. Sampai-sampai ketika nada-nada tertentu atau pas cerita-cerita tertentu, dia bisa berlari-lari sesuai dengan konteks yang diceritakan, bahkan sambil berbisik-bisik kepada siswanya. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ jelas sekali Andrea Hirata sangat kagum kepada dua guru, yaitu BUMUS dan kepala sekolah itu, terutama dari segi ketulusan dan kejujurannya dalam mengajar. Jadi seorang guru, menurut Andrea Hirata, seharusnya tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi pembimbing, kata dia. Hah? Itu versi tradisionalnya. Sedangkan versi modernnya, saya lupa nama gurunya ini, mungkin ada yang ingat di sini, Pak Balia, maaf, Pak Balia. Dan pembimbing waktu dia tesis ya, itu sangat menarik menurut saya. Sebelumnya ke Pak Balia. Jadi Pak Balia digambarkan sebagai sosok ideal menurut Andrea Hirata, menurut saya, di mana seorang Pak Balia ini tidak pernah kelihatan capek menurut dia. Tidak pernah kelihatan capek, selalu tampil rapi, selalu ceria, dan selalu memberikan semangat kepada siswanya. Dan semangat itu selalu dikaitkan dengan, kalau di dalam novel, selalu dikaitkan dengan keindahan-keindahan Prancis, terutama Sorbonne. Karena memang di benak seorang guru ini, Sorbonne merupakan impian masa kecilnya yang tidak tercapai. Gitu, Pak. Nah, yang kedua tentang konsep guru idealis menurut saya, itu pada saat seorang Andrea Hirata ingin bimbingan kepada seorang dosen di Inggris ya, di Prancis, dan dia tapi dimutasi ke Inggris pada saat itu. Bagaimana seorang dosen yang sangat-sangat menepati janji dan telat sedikit pun dia tidak mau ditemui. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang etika dalam koridor akademis di situ, Bapak. Misalnya di situ dicontohkan sehebat apapun seorang dosen, itu harus menghormati yang namanya dosen seniornya di situ. Misalnya contoh saja. Di situ dijelaskan ketika seorang Andrea Hirata masuk ujian tesis pada saat itu, dua guru besar itu di situ merupakan junior dari pembimbingnya Andrea Hirata, itu tidak berani memulai sebelum kedatangan sang guru senior itu, dosen senior itu. Meskipun sudah datang sang guru tersebut, dosen tersebut, tapi dua orang yang junior juga belum memulai seperti itu. Jadi baru ketika seorang dosen itu mempersilahkan memulai, itu baru dimulai. Itu yang pertama. Yang ketiga, dalam konteks itu juga Andrea Hirata sedikit banyak menyinggung bagaimana tipe-tipe seorang dosen yang profesional di situ memang karena memang konteksnya adalah konteks luar gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang dapat menguji tesis, maksudnya gini. Jadi suatu tesis yang meneliti tentang misalnya wacana itu hanya diuji oleh orang-orang wacana gitu. Tesis yang diteliti oleh yang meneliti tentang sastra hanya diuji oleh orang-orang sastra dosennya. Jadi tidak boleh dosen lain yang menguji gitu. Itu sangat ketat sekali itu. Maka seorang dosen junior yang sangat pintar menghabisi karya Andrea Hirata dengan teori baru gitu. Jadi
Andrea Hirata juga sangat menyesali di situ. Mungkin itu yang masih saya ingat Pak Tip. Karena ini diserasi ini sudah saya coba hilangkan dari benak saya. Hebat, hebat, hebat. Terima kasih banyak Pak Hasan. Menarik. Monggo silakan, atau ada tambahan dari Bapak Ibu lainnya bisa disampaikan. Baik, silakan Bapak dan Ibu. Sedikit saya tambahkan ya Pak Hasan, karena saya ini juga penggemar Andrea Hirata. Kalau yang saya simpulkan itu Andrea Hirata ini di novel tetralogi Laskar Pelangi itu, Andrea Hirata ini adalah orang yang pintar, yang cerdas, tapi di dalam novel itu dia selalu merendah gitu. Dia selalu merendah, dia selalu tidak pernah menunjukkan bahwa dia itu bisa, dia itu hebat gitu loh. Jadi dia selalu merendah gitu. Kemudian untuk Pak Hatip ya, tadi untuk endingnya Markyamah Karpov itu memang sama ketika dulu saya membaca tetralogi Laskar Pelangi itu, memang ada bukan sedikit ya, saya merasa pengorbanannya Andrea Hirata ini suka sama Aling itu, kemudian endingnya dia tidak direstui oleh ayahnya. Kemudian di buku Padang Bulan dan Cinta di Dalam Gelas itu ayahnya itu setuju gitu. Jadi mungkin Pak. Iya. Udah tahu deh. Iya Pak. Jadi di bukunya Padang Bulan itu duologi Pak. Jadi ada Padang Bulan, kemudian Cinta di Dalam Gelas, itu bukunya berbolak-balik gini, jadi satu gitu. Novel 2 tapi jadi satu, tapi juga kalau mau beli satu-satu juga ada, tapi kalau saya beli 2 gini jadi bolak-balik. Jadi di Padang Bulan itu Andrea Hirata itu disetujui gitu sama ayahnya, sama si Aling itu. Aling, iya. Tapi kalau untuk endingnya menikah atau tidak, kalau di buku Cinta di Dalam Gelas itu tidak sampai ke sana, cuman hanya menjalin cinta begitu. Guys, mantap. Terus di bukunya Ayah itu juga Pak Hatip, mungkin ketika Pak Hatip membaca Andrea Hirata yang Ayah itu juga akan menangis gitu, karena memang sedih itu pengorbanan ayah gitu. Sama juga di Belitung, tapi bukan berkaitan dengan Laskar Pelangi itu. Kalau Padang Bulan sama Padang Bulan sama Cinta di Dalam Gelas itu masih berkaitan gitu dengan tetralogi Laskar Pelangi. Tapi kalau yang ayah itu pengorbanannya ayah yang adalah sosok di Belitung itu diceritakan oleh Andrea Hirata itu. Oke. Juga bagus itu Pak Hatip. Baik Bu, terima kasih. Saya akan baca Bu. Oke Pak, Padang Bulan Pak. Silakan Bapak dan Ibu yang lain mungkin mau bertanya atau sharing tentang kajian wacana atau novel atau kebahasan ya, karena memang ini berkaitan dengan wacana. Baik. Menambahkan Bu Zarna? Iya, Pak Hasan. Jadi sebelumnya saya sudah pernah sharing ke Pak Hatip ketika di perjalanan ke Surabaya. Jadi sebenarnya inti dari novel ini adalah Alingnya. Kalau versi saya. Jadi saya berandai-andai ketika seorang Aling tidak ada, apakah bisa Andrea Hirata menulis novel sebagus ini gitu. Ini pertanyaan saya paling besar ini. Karena Aling menjadi ruh dalam perjalanan tetralogi Andrea Hirata. Akan tetapi benar menurut Bu Zara dan Pak Hatip, novel keempat Markyamah Karpov itu kualitas karya sastranya sangat rendah dibandingkan ketiga novel sebelumnya.
Seperti itu. Dan lemahnya pada saat ending dari novel tersebut. Seperti itu. Terima kasih Bu Jarna. Ya Pak Hasan Suhaidi, Hasan. silakan. Gimana, Bu Ibu? Jarna, Pak Hatip. kalau yang lain tidak ada, saya ingin bertanya lagi ya. Iya Pak, monggo Pak. Monggo Pak Hatip, monggo Pak Hatip. Bagaimanapun seorang penulis itu dapat kita asumsikan dia akan dipengaruhi oleh penulis-penulis sebelumnya. Dalam bacaan Pak Hasan, apakah si Andrea Herata ini dalam hal penulisan novelnya ada tanda-tanda dia dipengaruhi oleh penulis tertentu? Nah, itu aja pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Tip. Dijawab langsung Bu Zarna? Iya Pak, silakan bisa dijawab. Jadi istilah tersebut itu dalam teori kebahasaan itu adalah intertekstual. Bahwa kalau merujuk pada teori intertekstual, itu terutama teori-teori yang dari Barat, menyebutkan bahwa setiap wacana kesastraan atau teks sastra pasti dipengaruhi oleh karya lain. Kalau saya membaca Pak Tip, dan sekaligus sharing kepada dosen-dosen yang lebih dahulu membaca novelnya atau mengkaji, Andrea Herata lebih cenderung berpatok. Kalau namanya saya tidak menyebutkan nama, tapi dia sangat senang sekali karya-karya luar, terutama dari Prancis, Pak. Oke, Prancis. Jadi, ya. Saya berpikir memang Andrea Herata ini sekedar info bahwa sebenarnya versi Laskar Pelangi ini sudah direvisi berpuluh-puluh kali sama seorang Andrea Herata sebelum dia terbitkan. Gitu. Ya. Jadi memang Laskar Pelangi ini memang prosesnya sangat panjang sehingga menjadi sebuah novel yang sangat baik. Dan kalau membaca di novel-novel sebelumnya, di novel-novel setelahnya seperti Sang Pemimpi dan yang kedua apa misalnya judulnya lupa saya. Endensor ya. Oh, Endensor itu yang ketiga itu Pak. Yang ketiga. Ya. Endensor. Nah, itu sangat-sangat kental sekali masuk budaya-budaya luar di situ. Di dalam novelnya. Bagaimana dia mengetahui budaya-budaya pedalaman Afrika dan sebagainya itu. Karena memang anggapan saya, Andrea Herata merupakan seorang penulis cerdas yang sering membaca. Ya, sekitar itu. Ya. Terima kasih. Ada yang lain? Baru gabung ini Pak Tansil Huda. Bapak Tansil. Mohon maaf, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bapak. Bapak, kami tunggu sejak minggu lalu ini. Okay. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak atau ingin bertanya kepada pemateri hari ini Pak Hasan Suhaidi terkait wacana dalam sastra. Jadi Bu Zarna, ya? Ini forumnya bersama Bu Zarna. Jangan sampai saya menjadi orang yang diuji 2 kali dalam disertasi. Iya. Iya Pak, gitu. Tapi kalau seminar itu kan gitu juga ya. Kadang-kadang tidak tahu persis apakah partisipan itu memang tidak tahu sehingga tanya atau kan uji kita itu di seminar-seminar itu. Apalagi dalam forum ini, daring ini Pak. Tambah nggak tahu kita ini. Iya. Ya.
sharing gitu Pak, lebih tepatnya. Betul, Jadi kan betul, memang betul. Ya. memang penasaran memang dari dulu terkait dengan disertasinya Pak Hasan Suaidi ini. Jadi makanya dibahas di forum ini Bapak. Ya. Mungkin gini Bu, karena apa ini Pak Tansil juga baru masuk, Pak Suaidi, biar ditanggapi Pak Tansil, rekomendasi Pak Suaidi sendiri dari disertasinya itu apa saja Pak? Poin-poinnya Pak. Kenapa Pak Tip? Mohon maaf Pak Tip, suaranya agak samar-samar Pak Tip. Baik, rekomendasi dari Pak Hasan Suaidi sebagai penulis disertasi itu apa saja? Nah, sehingga Pak Tansil dengar utuh Pak rekomendasinya. Baik, saya akan ini kan sesuai dengan apa yang disampaikan di materi ini. Di situ sangat kuat sekali yang pertama bagaimana model dan gaya belajar seorang guru di situ. Itu yang paling penting menurut saya, yang saya tulis. Itu yang pertama. Jadi seorang guru, cara mengajarnya, cara metodenya, cara menyampaikannya, cara berpakaiannya sangat luar biasa sekali. Saya merasa saya dikritik di sini sebagai penulis, sebagai peneliti, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping seorang guru di situ juga yang sangat penting menurut saya tentang bentar, saya buka dulu ya. Tentang peran ayah dalam mendidik anak-anaknya situ. Jadi, menarik. saya sudah pernah sharing ini sama Pak Hatip. Menurut Anda Hirata, Pak Hasan, biar tidak hanya saya yang tahu, ada baiknya kalau Pak Hasan tidak usah sungkan-sungkan walaupun sudah sharing sama saya Pak. Biar saya jadi hafal juga Pak. Enggak Pak Hatip. Jadi di situ seorang Andrea Hirata sangat-sangat mengidolakan seorang ayahnya. Karena memang perjalanan dia sampai ke Prancis itu tidak lepas dari pembentukan karakter dari ayah. Jadi di situ seorang ayah, kalau dilihat dari segi latar pendidikan, maka ayahnya justru lebih bodoh daripada ibunya. Gitu. Mohon maaf saya sebut istilah bodoh. Akan tetapi ayah merupakan pembentuk karakter utama. Misalnya, jadi ayah Andrea Hirata itu menganggap momen mengambil rapor itu adalah momen spesial dalam hidupnya. Jadi persiapannya banyak sekali. Mulai dari mencukur rambut, merapikan jenggot dan sebagainya, mencuci baju, menyetrika. Bahkan ada baju khusus yang dipakai oleh ayah ketika mengambil rapornya. Nah, keistimewaan perilaku ayah yang sangat istimewa pada saat momen mengambil rapor anaknya itu membuat benak Andrea Hirata itu menjadi termotivasi bahwa ketika nilai rapor maka harus tinggi seperti itu, istilahnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi apapun, ayah Andrea Hirata selalu mengucapkan salam dan tersenyum. Bahkan dalam posisi nilai rapor seorang Andrea Hirata menurun dan ikan menurun, ayah
tetap mengatakan bahwa dirinya bangga terhadap Ikal dan Arai gitu. Jadi justru kata-kata seperti itu yang membuat Ikal itu terpukul. Mengapa? Meskipun nilai rapor saya rendah, ayah tetap memberikan ucapan bangga dan tersenyum seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, ayah ini digambarkan sebagai sosok yang sangat bijaksana. Jadi, misalkan ketika ayahnya mendapat kabar akan dipromosikan dan sudah antre berjam-jam, tapi ternyata batal dipromosikan. Seorang ayah di situ digambarkan malah tidak memberikan kesan menyalahi pabriknya, tapi justru malah memberikan komentar kepada Ikal bahwa mungkin orang yang menulis ini kecapean dan keliru menulis namanya ayahnya seperti itu. Jadi sangat bijaksana di situ. Itu dari segi ayah. Yang kedua, pendidikan Islam. Ini sangat menarik menurut saya di pendidikan Islam ini. Dan saya termasuk bangga, ada perasaan bangga, karena Andahirata sangat-sangat memberikan apresiasi tinggi di dalam novelnya, terutama pada SD Muhammadiyah. Gitu. Jadi andai dia tidak sekolah di SD Muhammadiyah, apa bisa dia sampai ke Prancis gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ menariknya bagi saya, ternyata orang-orang Melayu digambarkan sebagai orang yang sangat taat kepada guru ngaji. Jadi, guru ngaji merupakan patokan utama dalam keluarga, misalnya sebagai contoh. Anak-anak yang tidak mengaji pada siang hari itu akan mendapatkan kecaman keras, terutama oleh guru mengajinya seperti itu. Itu mungkin yang masih saya ingat, Pak Tip dan Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang bisa menambahkan, silakan. Nah, kita tunggu Ustadz Tamzil. Ya. Saya tidak tahu apa rekomendasi yang ada di disertasi. Sebelumnya minta maaf telat masuk, tapi katanya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Akhirnya saya masuk aja. Setuju. Begini, Pak Hasan, saya tidak tahu persis apakah itu yang tertulis dalam disertasi dari Pak Hasan. Yang ingin saya ketahui, ya, kalau tadi Pak Hatip itu mengatakan rekomendasi, ya, saya ingin tahu implikasi dari apa yang diteliti oleh Pak Hasan dan diwujudkan dalam bentuk disertasi itu apa? Implikasi dari penelitian tersebut. Ini tidak nguji loh ya, saya ingin belajar. Jadi dari situ akan kita tahu bahwa oh ini kita kaji karena manfaatnya untuk ini. Nah, itu. Nah, silakan Pak Hasan. Bukan ujian ini ya. Baik, memang yang pertama, memang penelitian itu saya merupakan konten penelitian baru dalam kajian wacana kritis, terutama yang mengkaji tentang wacana kesastraan. Itu yang pertama. Yang ingin digambarkan pada penelitian itu bahwa setiap wacana kebahasaan, terutama yang ditulis oleh pengarang, khususnya dalam novel, itu pasti memuat ideologi dari pengarang. Nah, khususnya tentang kajian dalam novel Andahirata,
itu saya menemukan beberapa konsep penting dalam pendidikan yang bisa diterapkan ke dalam dunia pendidikan secara luas. Misalnya tentang yang saya sebutkan tadi, bagaimana cara mengajarnya, bagaimana cara mendidiknya. Bahkan di situ sangat jelas sekali Andrea Hirata mengatakan bahwa seorang orang tua yang cerewet itu justru tidak memiliki efek apa-apa dalam mendidik anak dibandingkan dengan orang tua yang pendiam tetapi langsung mencontohkan bagaimana cara perbuatan atau sikap yang baik. Seperti itu. Berikutnya pada tataran lain yang penting di situ peran kepala sekolah. Ya. Jadi seorang kepala sekolah di sini sangat-sangat terbuka. Dia tidak hanya sebagai seorang pengambil keputusan, tapi dia juga terjun langsung dalam memberikan, terlepas dari keadaan sekolah yang memang cenderung kekurangan guru di situ, dia langsung mencontohkan bagaimana cara mengajar yang baik. Karena banyak sekali memang anggapan-anggapan menurut saya, banyak kepala sekolah yang jarang mengajar gitu. Karena memang tuntutan mungkin ya, seperti itu. Itu yang saya tangkap di situ. Tetapi yang justru yang sangat penting yang saya teliti itu tentang konsep-konsep pendidikan. Misalnya saya sebutkan tadi ada pendidikan karakter, ada pendidikan kontekstual, ada contoh guru yang benar baik. Jadi dia mencontohkan bagaimana guru yang baik dan bagaimana guru yang tidak. Ada pendidikan berbasis Islam, juga ada pendidikan berbasis kearifan lokal gitu. Baik, itu saja. Terima kasih. Pak Hasan, biar tidak dialog Bapak dengan Pak Tanzil, saya menyela ya. Nggih, Pak. Monggo. Ustadz Tanzil, saya menyela ya, biar jadi silakan. banyak bicara ya. Iya, ini kan enak, Mas. Kita santai, rileks itu ya. Cocok. Pak Hasan, saya muncul ide berdasarkan sosok ayah yang Pak Hasan sebut baru ini. Bagaimana kalau Pak Hasan membuat tulisan, saya ini sekedar usul, untuk mempersoalkan kebijakan pemerintah sekarang dan ke depan, di mana kepala sekolah itu tidak lagi ngajar, Pak. Pak Hasan sudah ikut dengan saya pelatihan, kepala sekolah sekarang itu benar-benar manajer murni. Betul. Dia betul-betul kepala kantor gitu kan modelnya gitu lah ya. Kepala kantor, direktur, mungkin yang begitu-begitu. Dia sama sekali bukan guru. Betul, Pak Tip. Sementara dari penelitian Pak Hasan, kalau bahasa saya ini, kepala sekolah itu dengan pengalamannya yang sekian lama, dengan usianya yang sudah mencukupi, dengan pengalaman mengajarnya yang sekian lama, justru dia punya modal kuat untuk memberikan pendidikan karakter. Mungkin pendidikan sains dan yang lain-lain, guru-guru muda dengan berbagai metodenya itu bagus. Tapi untuk pendidikan karakter, di mana unsur cerita itu pegang peranan besar, dan itu bisa kita larikan ke Quran gitu ya, bahkan juga ke Injil, di mana Quran aja lah, Injil nanti saya dibilang kemana-mana agama saya. Tuhan saja, Allah saja menggunakan gaya bercerita untuk memberikan pengajaran kepada manusia. Nah, di penelitian Pak Hasan tadi, peranan kepala sekolah, saya ulangi, kepala sekolah bukan ayah, kepala sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dan karakter-karakter tertentu kepada siswanya, justru itu yang efektif. Nah, kebijakan yang sekarang, kebijakan pemerintah yang tidak
memberikan tempat sama sekali bagi guru, bagi kepala sekolah untuk mengajar, apakah justru itu tidak memisahkan pendidikan kita dengan budaya kita, di mana yang tua, yang banyak cerita, banyak pengalaman, justru sebagaimana novelnya Andrea Hirata tadi, besar pengaruhnya bagi pendidikan karakter. Gitu Pak Hasan. Nggih, Pak Tip. Monggo yang lain mungkin bisa memberikan masukan dan tanggapan. Bu Zarna? Ya, Bapak. Sangat menarik itu usul bukan saran dari Pak Hatip, Pak Hasan membuat tulisan ya bagaimana role ya, dari seorang kepala sekolah. Meskipun begini kita tidak bisa juga itu bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan sekarang itu tidak benar. Artinya begini. Bahwa mungkin kebetulan ya pengalaman dari penulis ya, pengalaman hidup yang dituangkan dalam novel tersebut itu bisa jadi sebagai hasil dari imajinasi dia yang begitu jauh ya, begitu mendalam sehingga dia mampu membuat tulisan seperti itu dengan tokoh-tokoh, alur cerita yang sedemikian rupa sehingga sebenarnya dia ingin meyakinkan ya bahwa nilai-nilai lokal wisdom itu masih penting bagi anak-anak Indonesia ya yang sekarang itu dikatakan sebagai bagian dari bina karakternya, bagaimana mereka harus pantang menyerah, berjuang keras, bersabar, seperti itu. Mungkin itu hasil olah imajinasi dia yang begitu jauh dan mendalam, ya, hingga dia mengidealkan ya bahwa mestinya seperti ini, gitu ya, guru atau sekolah. Nah, kalau ditulis mungkin perlu Pak Hasan membuka referensi-referensi yang lain seperti yang diharapkan oleh Pak Hatip itu bagus gitu ya. Artinya bahwa secara ilmiah memang iya. Artinya bahwa kepala sekolah itu sebaiknya memiliki peran tidak hanya manajer ya seperti yang sekarang diundangkan, diatur oleh pemerintah ya. Karena itu tentunya ada kajian ya kenapa harus seperti itu. Karena begini, itu bagian dari upaya strategi dari pemerintah mengapa seperti itu karena menghadapi tantangan seperti itu ya, makanya terutama yang swasta itu bagus ya, bagus, saya yakin bagus. Kenapa? Karena swasta itu dihadapkan pada kenyataan tidak mudah bagi sekolah swasta terutama itu untuk mencari siswa baru. Kalau tidak punya kemampuan manajerial yang hebat, profesional, maka sulit bagi sekolah ya yang punya kepala usahanya tidak mempunyai kemampuan manajerial hebat itu profesional akan memiliki siswa yang cukup. Menarik. Kemudian mampu mengembangkan sekolah untuk jauh lebih bagus dengan inovasi transformasi pendidikan yang jauh lebih bagus, yang itu tentunya dibutuhkan oleh sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah Indonesia itu. Ya, coba Pak Hasan cari referensinya ya, karena saya insya Allah masih ingat ini kehebatan Andrea Hirata itu untuk bagaimana dia jauh ya menerobos batas alam imajinasi dia, sehingga inilah sebenarnya yang ideal ya, dengan keyakinan dia, dengan idealisme yang dia miliki, itu sebenarnya mestinya kepala sekolah harus seperti ini ya. Jadi seperti bisa jadi itu memang pengalaman hidup si Andrea Hirata, baik pengalaman dia yang dialami sendiri maupun pengalaman lain. Kalau sastra itu begitu ya, dialami oleh penulis sendiri, pengarang atau orang lain yang dituangkan dalam bentuk karya sastra. Saya kira itu.
Baik, bagus sekali. Yang lain? Ya. Masa Pak Hatip dengan saya, Pak Hatip dengan saya kan gak enak ya Pak Hatip. Oke Bapak, dari tadi saya panggil-panggil ini Bapak Ibu yang lain. Ini ada Bu Anet, Bu calon Endang. dokter, Bu Fitro, calon dokter. Ini monggo. Juga yang lain, Bu Christine ada. Bu Fitri. Sudah ada yang baru dokter juga ini Pak, Bu Astri ini. Ah, itu. Monggo Bu Astri. Betul, betul. Setuju sekali. Bu Hoir mungkin karena minggu lalu tidak sempat untuk berdiskusi, untuk sharing. Saya berikan kesempatan hari ini, saat ini Bu Hoir. Silakan berbincang-bincang. Mungkin ibu-ibu yang lain menyimak ini Bapak. Menyimak dan seterusnya. Bu Darna? Ya, Pak Hatip. Nanti jangan ditutup dulu ya, karena saya masih ada yang ingin saya tanyakan kepada Pak Tansil dan Pak Hasan ini. Oke, Bapak. Silakan. Saya sekarang yang lain dulu, Bu. Yang apa masih seger itu. Saya kan sudah tidak seger ini. Iya. Saya khawatir ditutup saja. Biar Bu yang lain dulu, Bu. Oke. Silakan ibu-ibu yang lain ini. Saya panggil dari tadi nih Bapak, tapi tidak muncul. Tanyanya juga bisa ke Pak Hatip sama Pak Tanzil, Bu Zarna. Iya. Yang saya khawatir saya tidak bisa jawab itu. Ketika sastra-sastra itu. Oh, kalau Pak Tanzil linguistik ya? Tidak, Pak. Sastra. Cuma saya tidak seperti Pak Hasan, saya cenderung itu hermeneutik yang bebas-bebasnya waktu itu. Saya akan meneliti S1 saya itu meneliti sebuah drama. Sama sih, objeknya sama, karya sastra. Kemudian saya meneliti bahwa drama itu sebenarnya refleksi dari kehidupan orang Yahudi. Makanya saya dulu sempat berdebat dengan almarhum pembimbing saya, pembimbing 2, seorang pendeta. Sudah janjian Pak, karena gini ada yang berkenaan dengan bagaimana kebenaran itu yang ada di Al-Quran dan kebenaran yang ada di Injil. Nah, kami sudah sepakat sebelum ujian itu kita tidak usah berdebat sana. Gitu. Nggak tahu kok terpancing mungkin Pak, emosi kan orang ujian itu. Akhirnya kami berdebat di ruang ujian itu dengan pembimbing. Saya tetap mempertahankan bahwa menurut Al-Quran Islam begini gitu loh. Tentang Moses Pak, tentang Musa, ya tentang Musa kan ketika bicara Yahudi. Jadi saya membuktikan bahwa penulis ini orang Yahudi, kemudian Amerika sebagai tanah promised land ya, tanah harapan saat itu, kemudian ada perjanjian Balfour di Inggris, ya itu kan cikal bakal negara Israel gitu. Gerakan Zionisme. Makanya ada psikologinya, ada politiknya, referensi saya itu. Tapi dangkal-dangkal saja, Pak. Ya. Yang punya Pak Hasan ini bagus ini. Langsung perspektif sastra dalam pendidikan ya ini ya sebenarnya kajiannya. Iya, Pak Tanzil. Oke, Bapak bagus sebenarnya disertasi Pak Hasan, dan saran saya mungkin semua dosen FKIP ini harus membaca Laskar Pelangi nih Bapak. Kalau perlu tetraloginya semuanya dibaca, karena memang di dunia pendidikan nih, karena ada guru di sana dan ada bagaimana cara mendidik karakter siswa dan lain sebagainya, itu semuanya ada di sana. Pak Tanzil, Pak Hatip. Ya.
Bu Saya Fitri. tadi merasa dipanggil tapi sinyal saya muter-muter. Ini Bu Zerna ini sastrawan, Pak. Sastrawati. Sastrawati. Kemudian Bu Bina Merdeka itu juga cerpenis, Pak. Ya. Nah, jadi teman-teman kebetulan di Prodi PBS ini kumpulan dari kritikus, ada sastrawati, sastrawannya Pak Hasan. Jadi, yang sastrawati ini baru Bu Darna yang bicara. Kalau Bu Fitri ini apa? Linguistik ya? Apa ya, Pak ya? Saya penikmat aja, Pak. Ya kalau Bu Fitri penikmat, saya penonton. Menikmati pun tidak. Tapi memang gini Bapak, kalau yang saya alami itu memang ketika kita membaca karya-karya sastra, baik itu novel atau cerpen atau karya-karya kumpulan puisi, itu kita juga akan berpengaruh kita untuk menulis juga gitu loh Bapak. Karena memang ketika kita membaca karya orang, kita ingin sekali menceritakan kita gitu. Jadi memang Aindra Hirata itu dia bisa menulis karena dia banyak membaca gitu. Ya mungkin semua orang ya ketika dia membaca banyak karya, dia nanti akan mudah untuk menulis begitu. Untuk bersastra gitu maksud saya. Bahasanya bahasa sastra. Bu Fitri ini keluar lagi. Mungkin sinyal, Bu. Lempar. Okay. Terus gini Bapak, ini menurut saya ini sebenarnya bagus sekali diskusi santai atau bincang santai seperti ini. Cuman dari minggu lalu dan minggu ini pesertanya hanya ya 16 ini. Kemarin saya ingat itu minggu lalu ya sekitar segini, tidak sampai 20. Jadi maksud saya sayang sekali kita sudah membentuk 1 minggu 1 kali untuk bincang santai, namun Bapak Ibu yang lain ini tidak bergabung gitu Bapak. Ya. Saya lihat yang yang MIPA ini cuma berapa? Ini cuma Bu Christine ini yang MIPA. Iya betul ya, yang MIPA hanya Bu Christine saja, iya. Padahal MIPA menurut saya banyak matematika dan biologi ini. Ada berapa novel ya Pak Hasan itu? Yang Pak Hasan izin ke kamar mandi Bapak. Ya. Ada kalau Laskar Pelangi sebenarnya ada tetralogi, ada 4 itu. Tapi kalau Ada karya 4, Andrea ya ada 4 tetralogi. Namun kalau bukunya Andrea Hirata novel-novel yang lain itu ada banyak. Ya. Terus berkarya itu Andrea Hirata. Ini mungkin penting suatu saat Pak Hasan ini diundang oleh terserah apakah nanti pengurus cabang Muhammadiyah atau daerah Muhammadiyah untuk memberikan semacam apa ya ya seperti ini bincang santai dengan guru-guru Muhammadiyah. Artinya bagaimana kita dalam rangka membentuk karakter, membangun karakter siswa-siswa di amal usaha Muhammadiyah mulai dari Suaranya kurang keras Pak Tanzil. Iya. Halo?
Gimana? Sudah terdengar? Mungkin sinyalnya juga ya pengaruh ini terhadap audio ini. Jadi Ya, begini. nggak apa tapi anu kok. Tapi walaupun tidak keras tapi Pak Tasil masih bisa didengarkan Pak Tasil. Oh, baik. Baik. Ya, saya lanjutkan. Jadi Pak Hasan menyampaikan ya sharing kepada guru-guru di Amal Usaha Muhammadiyah. Mungkin kalau TK itu bagi gurunya untuk bisa menginspirasi novel tersebut, ya, menginspirasi novel tersebut. Kalau bagi yang SMP ke atas, SMA, madrasah aliyah, itu mungkin bisa dijadikan materi, ya, materi pembelajaran. Bisa saja itu wajib, ya, bisa saja itu sifatnya wajib kepada semua siswa, wajib membaca novel ini. Itu setuju sekali Mas saya. Nah, ini bagian dari tadi itu membangun karakter, ya. Dan saya yakin nilai Muhammadiyah ada di situ, di novel tersebut, gitu loh, ya. Nilai Muhammadiyah itu jelas, kita tidak menyerah, tidak gampang menyerah, dan seterusnya itu. Nah, seperti itulah. Kalau bagi guru-guru TK, PAUD, ya, SD mungkin karena mungkin meminta mereka membaca. Kalau mungkin ya tidak masalah. SD mungkin bisa ya kelas tinggi, kelas rendah kan masih belajar, tahap belajar membaca, ya. Ya hanya untuk membaca saja tidak masalah, saya kira itu. Untuk belajar membaca artinya begini, saya pernah membaca sebuah artikel tentang siapa dulu ada ya, salah dua dari dosen ini yang meneliti atau tesisnya mungkin disertasi tentang reading habit, kebiasaan membaca, ya. Kayaknya Pak Hatip ini punya pengalaman juga, pengalaman pribadi, bahwa seringkali kita ini, apalagi sekarang dengan adanya medsos ini, kebiasaan membaca itu menjadi berkurang, ya. Pak Hatip akan merasakan sekarang ini dibandingkan dengan membaca atau mendapat informasi ataupun dari medsos ini jauh tidak lebih lebih punya pengalaman, ya, dibandingkan dengan membaca aslinya buku. Misalkan Koping Go kan beda ya Pak Atip ya, kita melihat filmnya itu beda, itu ada sensasi tersendiri membaca. Nah, itu kenapa? Karena Pak Hatip sudah menjadi habits. Nah, ini yang kayaknya perlu, mungkin tadi kalau SMP SMA itu diwajibkan, yang juga ditawarkan sunnah ya sifatnya bagi mereka yang SD, apalagi yang kelas rendah itu sunnah untuk membangun itu saja habits, reading habits. Karena itu ternyata berdasarkan hasil penelitian, saya terakhir ketemu Profesor Krashen itu yang bahasa Inggris, tahu siapa Krashen itu, dewanya pendidikan bahasa Inggris ya. Reading itu menjadi alat utama untuk membangun kemampuan bahasa ternyata. Buktikan. Jadi dia meneliti orang-orang Jepang, ya, bagaimana dia bisa bahasa Inggris karena membaca, ya. Kebetulan orang Jepang suka membaca, dia membaca buku bahasa Inggris, dengan baca tanpa guru dia bisa belajar bahasa Inggris dari situ. Nah, ternyata membaca itu sampai sekarang belum ada orang yang bisa membantah menjadi menjadi kemampuan yang bisa membangun kemampuan yang lain, membaca. Gitu ya. Ya, saya kira tidak salah nanti kalau apakah cabang atau Pak Anu ya sampaikan ya, membuat tulisan dulu, benar Pak Hatip ya, tulisan itu untuk menggugah siapapun. Inilah pentingnya membaca. Inilah khususnya berkenaan dengan karya Andrea Hirata, banyak hal yang bisa kita gali di situ, banyak hal yang bisa kita jadikan dasar bagi kita untuk mengedukasi siapapun. Kira gitu. Mohon izin untuk masuk. Iya, silakan Bu Anita. Yang kita tunggu-tungguin mulai dulu ini. Baru ini. Apunten dari tadi mendengar. Ini murid saya yang hebat ini, Pak. Terima kasih. Saya juga sangat bangga karena sudah terlahir dari Pak Tansel, Pak Hatip, Pak Hanafi, Bu Fitro, Bu Indri, Bu Yeni, semuanya dosen saya di sini.
Saya mohon izin juga tidak menampilkan video karena memang kebetulan sekali saat hari ini sedang kurang enak badan, jadi kayak emak-emak zaman dulu ada tempelan plester sana sini. saya malah pingin tahu itu. Yang Pak, malu saya. Ikut-ikutan ibu saya Pak, kalau pusing mesti pakai plester, oh ternyata enak juga. Aktif itu penasaran, kok masih ada ya hari ini gitu pakai plester gitu. Iya itu ternyata it really work gitu Pak. Saya sangat tertarik sekali untuk memberikan sharing juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasan dan juga baru saja yang disampaikan oleh Pak Ansel juga kaitannya kan sastra dengan pendidikan. Tadi Pak Hasan juga menyampaikan kan bahwa analisis yang Pak Hasan berikan itu tadi kalau nggak salah tadi ada 3 tuh kan salah satunya adalah ada pendidikan di sana, di mana kalau saya membaca begitu artinya yang saya alami pribadi selama ini antara sastra dan pendidikan itu kan masih semacam ada jembatan yang kurang kokoh untuk mempersatukan, padahal sastra dan pendidikan itu menurut saya sangat erat kaitannya. Apalagi tentang reading. Saya ingat sekali di salah satu mata kuliah yang saya dapatkan saat S3 itu ada education in literature. Ketika di dalam mata kuliah tersebut di literature in education itu saya diberikan wawasan bahwa sebenarnya pembelajaran yang kita ingin bangun pada anak-anak atau siswa didik kita itu bisa berawal dari pengenalan sebuah sastra. Karena kan di dalam sastra itu sendiri sebenarnya konteksnya sangat kompleks, kontennya juga sangat kompleks yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, baik itu bagaimana seperti tadi contohnya Andrea Hirata menuliskan bagaimana seseorang guru, bagaimana murid dan sebagainya. Dan saya pribadi pun ketika membaca sebuah novel atau cerpen begitu, itu sebenarnya yang saya nikmati adalah moral yang diselipkan di dalam novel tersebut oleh penulis. Saya ingat sekali dulu saat S2 ketika perjalanan dari Surabaya ke Jember, saya selalu membaca novel. Jadi saya baca novel itu bukan karena sebenarnya tidak terlalu menikmati sastra, karena memang kurang begitu suka awalnya gitu. Cuma akhirnya saya suka gara-gara setiap kali pulang dari ke Jember saya bingung mau ngapain. Jadi saya mesti pinjam novel di perpus itu untuk membunuh waktu, karena waktu itu perjalanan Surabaya Jember itu melalui 6 jam. Masih ada lorong yang Lapindo itu, jadi perjalanannya sangat ini sekali panjang. Nah, kemudian balik kepada literature in education itu tadi. Di sana saya mendapatkan wawasan dari salah satu dosen saya, itu namanya Bu Pratiwi. Jadi beliau itu memang salah satu di Indonesia ini juga penggerak penggerak literasi di Indonesia juga. Nah, beliau menceritakan bahwa saat putra beliau itu sekolah di Australia, itu waktu itu SMP. Jadi di kurikulum Australia itu di SMP-nya itu anak ini, jadi semua siswa itu wajib membaca 1 sampai 2 novel selama 1 semester, dan itu wajib. Terlepas di dalamnya memang konteks akademik yang lainnya, artinya pelajaran-pelajaran yang lain ya itu memang ada. Cuman ini adalah tugas di luar sekolah yang mana itu harus dibaca oleh anak selama 1 semester. Dan di akhir semester bacaan dari si anak ini, yaitu novel yang berkaitan dengan sastra terutama yang mereka sukai, malah ada juga yang oleh sekolahnya itu ada yang diwajibkan, ada yang sunnah. Jadi yang wajib ini memang anak itu harus baca. Kalau yang lain ada pilihan begitu. Jadi boleh memilih salah satu salah satu judulnya. Nah, di akhir semester pun
anak tersebut diminta untuk memberikan respon. Kalau saya bilang, mungkin Bapak Ibu yang sastrawan dan sastrawati atau penikmat sastra pernah mendengar yang namanya reader respon. Dan itu ternyata juga menjadi sebuah pendekatan untuk anak untuk mengenalkan sastra kepada siswa-siswi kita. Reader respon approach namanya. Nah, setelah itu dosen saya itu melihat bahwa dengan membaca novel tersebut kan ada yang wajib satu novel dan novel yang lainnya itu sudah boleh memilih. Itu sangat membantu, benar kata Pak Tanzil tadi bahwa berdasarkan action tentang comprehensible input begitu, itu sangat membantu sekali dia dalam belajar bahasa Inggrisnya, karena waktu itu kan anaknya juga belum terlalu bagus bahasa Inggrisnya, jadi akhirnya vocabulary terus bagian tulis sentence itu, constructing sentence itu bagaimana, nah itu sangat mempengaruhi anak tersebut untuk untuk belajar bahasa Inggrisnya. Kemudian juga di dalam pembelajaran ini saya ketika mengikuti mata kuliah ini begitu, saya tiba-tiba mempunyai wawasan juga bahwa sebenarnya literasi membaca, terutama kan memang literasi membaca kita mulai dari SD sampai berdasarkan PISA pun kita kan juga masih sangat rendah. Maka jika saya berandai-andai begitu, jika seandainya semua sekolah di sekolah Indonesia ini mewajibkan hal itu juga, itu akan sangat membantu kita untuk membangun namanya budaya literasi membaca yang sedang digerakkan oleh pemerintah. Dan kan kita sebagai pendidik yang akan lembaga pendidikan yang akan melahirkan seorang guru, saya merasa bahwa kita LPTK ini juga menurut saya wajib memberikan pembekalan begitu ya, memberikan bekal kepada mahasiswa kita yang calon guru itu nanti entah mereka akan ngajar di mana, mengajarkan bagaimana caranya mengenalkan sastra kepada anak. Jadi bukan, mohon maaf kalau saya salah begitu, karena selama ini sastra di dalam pendidikan, di dalam kurikulum LPTK itu kan semacam saya disuruh menikmati sastranya. Padahal saya pribadi kadang-kadang kan nggak ngerti teori ini dan sebagainya. Tapi kalau konteksnya adalah LPTK, menurut saya lebih kepada bagaimana sastra itu diajarkan. Jadi how to teach the literature itself. Dan ini saya sampaikan juga ketika saya diundang menjadi stakeholder di UNED. Waktu itu saya diminta datang sebagai stakeholder yang pengguna alumni, yaitu alumninya Pak Taksil, Bu Indri, gitu di sastra. Saya menyampaikan kepada asesnya bahwa mungkin ke depannya prodi sastra itu tidak hanya mengenalkan sastra itu bagaimana, tetapi sastra untuk anak-anak, ya katakanlah begitu, for children, ya, sastra untuk anak-anak itu seperti apa dan bagaimana. Lalu yang kita di LPTK itu fokusnya kepada bagaimana mengajarkannya. Jadi semua pengembangan bahasa yang akan kita kembangkan itu kita awali dulu dengan cara mengenalkan sastranya tersebut, tanpa harus mereka terbebani bahwa mengkritik sastra itu harus dengan teori tertentu, harus berdasarkan autornya dan sebagainya, tetapi lebih kepada ya mungkin salah satunya menggunakan reader respon tersebut begitu. Karena kalau yang teori reader respon itu kan murni murni komunikasi antara kita pembaca dengan apa yang dibaca. Jadi tidak ada kaitannya dengan siapa penulisnya, apakah Indra Heriata itu misalkan tadi dipengaruhi oleh penulis yang mana, dengan aliran yang seperti apa. Mungkin para pemula, pembaca pemula, novel-novel yang seperti saya ini yang sangat pemula, itu bisa kita gunakan yang seperti itu. Kira-kira begitu, Pak. Mohon maaf kalau belibet ini ngomongnya. Jadi menurut saya memang saya sangat setuju sekali dengan saran Pak Tanzil tadi, bahwa mungkin akan ada saran yang lain nanti diundang Pak Hasan dan
memberikan wacana-wacana tertentu dan informasi-informasi konkret begitu bagaimana para guru itu sebenarnya harusnya sebenarnya sih wajib menurut saya Pak, wajib mengenalkan sastra kepada anak. Dalam hal ini mungkin sastra yang konteksnya sesuai dengan umur atau sesuai dengan usia dan juga perkembangan siswa di sekolah. Karena dengan begitu kan membaca reading habitnya juga pasti akan sangat bagus begitu. Karena memang kita mau belajar apapun kalau kurang membaca memang sangat ya membaca itu kan membuka wawasan untuk semua hal gitu. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bu Zarna dan Bapak Ibu yang lain. Ya, baik Bu Anita, semoga segera sehat. Pak Hasan Suhaidi masih di sini? Ya Bu Zarna. Bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Anita, Pak? Mohon maaf ini Bu Zarna, saya baru dari luar ini. Jadi mungkin yang lain mungkin yang lain Bu Zarna. Yang lain tidak ada respon, Pak. Sudah saya panggil-panggil sudah dari tadi. Mungkin beliau-beliau menyimak gitu, tapi tidak berani untuk menampakkan wajah dan tidak apa ya? Ya mungkin juga sambil beraktivitas yang lain, jadi mungkin tidak bisa berdiskusi santai seperti itu. Sudah saya sengaja menampakkan wajah ini. Oh ya. Oh ya, tadi disampaikan oleh Bu Fitri tadi WA saya bahwa sudah cukup untuk bincang santai hari ini. Kemudian untuk minggu depan ini Pak Hatip, Pak Tanzil, minggu depan tadi Bu Fitri menyampaikan antara dua, yaitu Pak Tanzil atau Bu Christine yang menjadi pemateri untuk pekan depan. Karena bincang santai ini akan dilakukan setiap pekan depan, setiap 1 minggu 1 kali, yaitu hari Jumat. Sepertinya gantian Bu Zarna. Setelah junior senior minggu depan. Oh gitu, berarti Pak Tanzil begitu nggih Bu Christine? Ya betul Bu. Kemarin sepertinya begitu. Semuanya senior ini Bu. Sudah nah, semuanya senior sudah itu dua-duanya. Oh ya, Pak Tanzil siap nggih Pak untuk Jumat depan? Mic-nya dihidupkan Bapak, tidak mendengar. Iya, mudah-mudahan tidak lupa. Itu bahaya itu. Iya. Mungkin Pak Usul Bu Fitri mungkin yang bagian mengingatkan, karena kalau tidak diingatkan saya juga lupa. Tadi saya sudah lupa ini. Pak Hatip minggu lalu apa Pak? Menyajikan menu apa Pak? Saya minggu lalu menyajikan karakteristik anak-anak generasi Z. Wih. Ya sebenarnya mestinya sekarang yang bilang sering muncul itu generasi Y ya mestinya ya Pak ya. Kalau baby boomer itu sudah kelihatan. Iya, anak generasi milenial yang harus muncul ini. Iya, sering-sering muncul itu yang milenial. Kalau untuk Pak Tanzil minggu depan membahas topik apa nggih Bapak? Biar disampaikan di sini. Itu kira-kira apa yang mungkin teman-teman ingin diskusi tentang apa? Bisa hasil disertasi Bapak. Jadi Pak Hasan tadi kan. Waduh, kalau dosen saya kan sudah terlalu lama itu. Oh gitu. Jangan-jangan sudah tidak update lagi ya, dengan Bu teori Zarna, sekarang. Oke Bapak. Kapan hari itu Pak Muhlisin
itu sempat nulis di grup dosen bahasa Inggris. Dia sangat berharap Pak Tansil itu mau ngajari yang muda-muda. Bagaimana sih Pak Tansil mempopulerkan diri gitu ya, sehingga sekarang kan jadi pembicara yang sudah keynote speaker itu undangan, bukan lagi daftar. Nah, yang begitu-begitu kan tidak mudah itu. Satu itu nggak ada kuliahnya, nggak ada bukunya, gitu ya. Nggak ada SKS-nya itu. Ya, itu memang itu harus kita harus ngakui bahwa sebagian besarnya itu seni ya, yang sangat individual sifatnya itu seni. Tapi mungkin nanti barangkali Pak Tansil mau dan Presiden memberikan garis-garis bagi besarnya. Pengalaman ya Pak ya. Iya. Ya, sehingga soal perwujudannya kan masing-masing. Masing-masing. Ya. Saya kira yang Pak Tansil itu yang sangat berguna. Kalau ngomong soal disertasinya yang baru-baru mungkin lebih up to date gitu ya. Iya. Gimana Pak? Setuju Pak. Nah, gitu Bu Darna. Oke Bapak, saya juga setuju. Jadi biar kami yang muda-muda ini juga nanti bisa seperti Pak Tanzil begitu. Nah, itu dia. Kemudian baik, nanti mungkin satu hari sebelum bisa di-share atau diingatkan oleh Bu Fitri. Diingatkan ya. Oke Bapak, di grup FKIP, dan semoga nanti pesertanya akan lebih banyak karena sangat penting ini penyampaiannya Pak Tanzil ini tadi minggu depan ini. Ya. Gitu. Ya, Bu Darna mungkin perlu segera disosialisasikan apa nanti atau paling akhir besok sudah disosialisasikan bahwa minggu depan Pak Tanzil yang akan menyampaikan pengalamannya bagaimana tahapan-tahapan atau langkah-langkah menjadi speaker, yang begitu. Oke Bapak. Oke Bapak, jadi nanti saya bincang juga sama Bu Fitri karena memang dari tadi bincang sama Bu Fitrinya ini. Bu Fitri mohon maaf tidak bisa ikut karena terkait sinyal, nanti saya sampaikan. Kemudian fix ya Bapak, jadi minggu depan Pak Tanzil dan minggu depannya Bu Christine. Oke. Sip. Dan ini bisa diakhiri ya Bapak. Yang lain ibu-ibu bisa keluar kecuali Pak Tanzil dan Pak Hatip dan Pak Hasan mungkin. Baik, silakan Ibu-ibu saya akhiri. Terima kasih atas kesempatannya, atas partisipasinya hadir di bincang santai ini. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk melakukan aktivitas yang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak? Ya, saya kira saya juga harus bubar, Bu. Bukan mau bincang, Bapak. Kalau memang mau bincang, tidak akan saya tutup, Bapak. Biar ibu-ibu cukup, saya kira ya, Pak Tim. Oh, gitu. Oke, Bapak. Kalau memang sudah mau keluar semua, saya tutup forum Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, terima kasih semuanya, Pak Tim. Terima kasih Tanzil, Bu Zarna. Ya, terima kasih Pak Edi. Semangat.